Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Vicky Dia Sandiani. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teks berita. KD 3.2 menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita yang dibaca dan didengar. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian teks berita. Teks berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang penting, menarik, dan faktual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri teks berita yang wajib diketahui. Yang pertama adalah teks berita harus bersifat fakta dan opini. Yang kedua, teks berita harus bersifat unik atau lain daripada yang lain. Yang ketiga, teks berita harus bersifat aktual atau yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Yang keempat adalah teks berita harus menggunakan bahasa yang menarik atau menggunakan bahasa baku. Yang kelima adalah teks berita harus menjelaskan kronologis yang runtut. Yang keenam bersifat objektif, dan yang terakhir adalah terdapat keterangan waktu dan tempat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur teks berita yang sudah umum diketahui oleh beberapa kalangan, yaitu singkatan dari 5W1H atau adik simba. 5W1H merupakan singkatan dari bahasa Inggris. Yang pertama, what atau apa, who siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, dan how bagaimana. Atau adik simba, A apa, di mana, K kapan, C siapa, M mengapa, ba bagaimana. A apa merupakan penjabaran dari apa atau peristiwa apa yang sedang terjadi. D merupakan penjabaran dari di mana peristiwa itu berlangsung. K kapan peristiwa itu terjadi. C siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. M mengapa atau latar belakang apa yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Ba bagaimana peristiwa itu berlangsung. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang struktur teks berita. Struktur teks berita itu ada 3. Yang pertama adalah orientasi, kemudian peristiwa, dan juga sumber berita. Orientasi merupakan pembukaan atau hal apa yang disampaikan. Yang kedua adalah peristiwa, tahap inti dari sebuah berita yang memunculkan fakta dan kemudian menjelaskan unsur 5W1H atau adik simba. Yang terakhir adalah sumber berita. Sumber berita merupakan referensi dari narasumber, dan sumber berita ini tidak selalu ada di akhir, bisa juga terdapat di awal atau di tahap inti dari sebuah berita. Selanjutnya saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan dari teks berita. Yang pertama adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung biasanya dikutip dari narasumber yang ditandai dengan menggunakan tanda petik 2. Kemudian menggunakan bahasa baku untuk membuat pembaca lebih memahami apa yang disampaikan. Tidak dianjurkan untuk menggunakan bahasa tradisional karena pembaca tidak semuanya mengerti bahasa tradisional dari setiap daerah. Selanjutnya adalah menggunakan kata kerja mental. Contohnya berpikir, memikirkan, beranalogi, berasumsi, dan masih banyak lagi. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah menggunakan konjungsi bahwa untuk kalimat tidak langsung. Jadi, kalimat tidak langsung yang menggunakan kata bahwa, contohnya Presiden Jokowi menyatakan bahwa penggalangan dana yang dilakukan untuk membantu korban bencana di Kalimantan. Jadi, kata bahwa di situ menjelaskan konjungsi
yang menekankan kalimat tidak langsung. Kemudian, kaidah kebahasaan selanjutnya adalah konjungsi temporal atau menyatakan keterangan waktu. Contohnya adalah awalnya, sejak, setelah itu, sebelumnya, dan kemudian, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.